Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan Good Corporate Governance di dunia, Asia, dan Indonesia. Perkenalkan, saya Aska Dwi Kredisa sebagai pemateri pertama. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Good Corporate Governance. Good Corporate Governance bisa diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemegang kepentingan, atau bisa disebut juga stakeholders. Pemicu terjadinya Good Corporate Governance di dunia. Pada awal dekade 2000-an, dunia dikejutkan oleh tumbangnya perusahaan-perusahaan raksasa terkemuka di berbagai negara industri maju, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Italia, Australia, Singapura, dan Hong Kong. Regulator pemerintah tiap negara dan pakar manajemen memberikan kesimpulan bahwa penyebab utama tumbangnya perusahaan tersebut karena lemahnya penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance mereka. Kelemahan tersebut ditandai oleh berbagai macam hal. Salah satunya adalah lemahnya pengelolaan harta, hutang, dan operasi bisnis, dan juga tidak transparan, akurat, dan tepat waktu penyampaian laporan perkembangan bisnis dan keuangan para manajemen perusahaan kepada pihak investor, sehingga membuat peluang bagi dewan pengurus dan manajemen perusahaan yang memiliki etika bisnis yang buruk dalam mengelola perusahaan demi kepentingan pribadi bukan demi kepentingan perusahaan. Reaksi dunia internasional terhadap Good Corporate Governance. Kejatuhan perusahaan raksasa multinasional pada awal tahun 2000-an menyadarkan masyarakat bisnis dan pemerintah bahwa corporate governance mereka perlu direformasi. Beberapa negara yang paling serius menangani imbas skandal perusahaan-perusahaan publik di dunia itu adalah Inggris, Amerika Serikat, dan Australia. Inggris, pendapat reformasi persyaratan perusahaan publik yang dituangkan dalam makalah Modernizing Company Law. The Financial Service Authority atau FSA menerbitkan pedoman penyusunan laporan keuangan perusahaan publik, yaitu ada pengungkapan transaksi bisnis yang transparan. Pemerintah Inggris membentuk komite-komite corporate governance. Amerika Serikat, pembuatan undang-undang tentang reformasi corporate governance yang disebut Sarbanes-Oxley Act. Sarbanes-Oxley Act mewajibkan perusahaan mengungkapkan laporan keuangan secara transparan dan diaudit. Australia menerbitkan pedoman Good Corporate Governance bagi perusahaan publik yang mempengaruhi undang-undang tentang perusahaan Australia. Menyusun program untuk meninjau kembali regulasi audit dan mengungkapkan informasi perusahaan yang disebut Corporate Law Economic Reform Program atau disingkat sebagai CLERP. Materi yang selanjutnya adalah Good Corporate Governance di Asia. Beberapa tahun terakhir, keberadaan Good Corporate Governance di Asia menjadi sangat penting karena sebagian besar pasar telah memperkenalkan peraturan yang komprehensif. Regulator pemerintah dan investor memiliki peran penting dalam Good Corporate Governance. Meskipun masih ada perusahaan yang sadar melebihi standar tata kelola, namun masih ada bukti yang jelas bahwa pendekatan terhadap masalah pemerintahan oleh perusahaan di Asia berjumlah lebih sedikit. Hal tersebut menunjukkan hubungan yang kuat antara praktik GCG yang baik dan keuntungan finansial. Beberapa negara Asia yang kami jadikan contoh di video kali ini. Yang pertama ada pedoman Good Corporate Governance di Malaysia. Pedoman GCG di Malaysia didirikan atau diterbitkan oleh Bursa Efek Malaysia. Penerapan pedoman Good Corporate Governance bagi perusahaan bersifat comply explain. Dengan demikian, tidak ada sanksi apabila perusahaan tidak menerapkan seluruh aspek dalam pedoman tersebut.
Selain itu, bagi perusahaan yang tercatat di bursa, wajib mengungkapkan prinsip dan praktek terbaik yang telah diterapkan dalam laporan tahunan. Namun, apabila terdapat perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa, tidak mengungkapkan dalam laporan terkait penerapan tata kelola perusahaan, maka Bursa Malaysia dapat mengambil tindakan terhadap perusahaan tersebut sesuai dengan yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah pedoman Good Corporate Governance di Thailand. Metode penerapan GCG di Thailand bersifat comply or explain, sehingga Stock Exchange of Thailand atau SET mengharapkan perusahaan untuk mengikuti pedoman GCG tersebut. Bagi perusahaan yang tidak mematuhi prinsip GCG harus dapat menjelaskan alasan tidak menerapkannya. Lalu apa sanksi atas ketidakpatuhan? Nah, penerapan GCG oleh perusahaan sendiri bersifat voluntary sehingga tidak ada sanksi bagi perusahaan yang tidak menerapkan. Namun, perusahaan tersebut harus dapat menjelaskan secara rinci alasan mengapa tidak menerapkan prinsip GCG. Yang ketiga adalah pedoman Good Corporate Governance di Filipina. Penerapan pedoman GCG di Filipina merupakan suatu kewajiban, di mana Bursa Efek Filipina mewajibkan perusahaan tercatat untuk melaporkan secara periodik mengenai tata kelola perusahaan, termasuk hal yang belum dipenuhi wajib dengan alasannya. Lalu, apa sanksi atas ketidakpatuhan terhadap pedoman GCG di Filipina? Berbeda dengan dua negara sebelumnya yang harus bisa menjelaskan alasan secara rinci mengapa tidak menerapkan pedoman GCG, di Filipina sendiri kegagalan untuk mengadopsi manual tata kelola perusahaan seperti yang dibutuhkan setelah pemberitahuan waktu dan munculnya alasan jatuh tempo, maka harus dikenakan denda sebesar 100.000 peso. Saya Sri Ayu Yepsi akan menjelaskan Good Corporate Governance di Indonesia. Sulit dipungkiri, selama 10 tahun terakhir ini, istilah Good Corporate Governance atau GCG kian populer. Pertama, GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menggantungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Yang kedua, krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG. Pada tahun 1999, kita melihat negara-negara di Asia Timur yang sama-sama terkena krisis mulai mengalami pemulihan, kecuali Indonesia. Harus dipahami bahwa kompetisi global bukan kompetisi antar negara, melainkan antar korporat di negara-negara tersebut. Jadi, menang atau kalah, menang atau terpuruk, pulih atau tetap terpuruk, perekonomian suatu negara bergantung pada korporat masing-masing. Pemahaman tersebut membuka wawasan bahwa korporat kita belum dikelola secara benar. Pedoman GCG. Tahun 1999, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNGCG) mengeluarkan pedoman GCG pertama. Pedoman tersebut telah beberapa kali disempurnakan, terakhir pada tahun 2001. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang terdiri dari subkomite koperasi mengeluarkan pedoman GCG yang disempurnakan. Tahapan penerapan Good Corporate Governance. Yang pertama ada tahap persiapan, awareness building, GCG assessment, GCG manual building. Terus yang kedua ada implementasi. Di implementasi ini ada sosialisasi, implementasi, dan internalisasi. Dan yang ketiga ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini adalah menetapkan visi, misi, strategis perusahaan, check and balance, membangun sistem informasi, membangun sistem audit yang handal, membangun sistem yang melindungi hak-hak pemegang saham. Mari kita lanjutkan pembahasan yang terakhir. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salis. Saya akan menjelaskan tentang implementasi Good Corporate Governance. Terdapat 3 arahan agenda penerapan GCG di Indonesia menurut BP BUMN tahun 1999. Di antaranya, yang
Yang pertama, menetapkan kebijakan nasional, yang kedua, menyempurnakan kerangka nasional, dan yang terakhir, membangun inisiatif sektor swasta. Dalam hal regulatory framework untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan korporasi dan program reformasi hukum, pada umumnya terdapat beberapa pencapaian yang terkait dengan implementasi GCG, seperti diberlakukannya Undang-Undang tentang Bank Indonesia di tahun 1998, Undang-Undang Anti Korupsi tahun 1999, dan Undang-Undang BUMN serta privatisasi BUMN tahun 2003. Dalam menerapkan GCG di Indonesia, seluruh pemangku kepentingan turut berpartisipasi. Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance yang awal tahun 2005 diubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance dan juga telah menerbitkan pedoman GCG pada bulan Maret 2001. Pedoman tersebut kemudian disusul dengan penerbitan pedoman GCG Perbankan Indonesia, pedoman untuk Komite Audit, dan pedoman untuk Komisaris Independen di tahun 2004. Semua publikasi ini dipandang perlu untuk memberikan acuan dalam mengimplementasikan GCG. Di samping itu, dari adanya implementasi tersebut menghasilkan mendorong timbulnya mekanisme check and balance di lingkungan manajemen, khususnya dalam memberi perhatian kepada kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi bisnis antar perusahaan dalam satu grup yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.